kakak dengan alamatnya ketika menentukan titik lokasi harus sama. Sosialisasi soal PPDB sengaja dilakukan lebih awal. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mengetahui dan lebih memahami apa yang perlu dipersiapkan putra-putrinya untuk bisa masuk di SMA SMK Negeri di Jatim. Sekaligus menindaklanjuti surat Gubernur Khofifah. Meski jika sesuai jadwal PPDB SMA SMK Negeri di Jawa Timur baru akan dimulai tanggal 5 Juni. Tak hanya itu, masyarakat juga mempunyai banyak waktu apabila ada persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon peserta didik baru yang mau masuk ke SMA manapun. SMA dan SMK negeri terutama yang ada di wilayah Jember. Yang pertama itu sosialisasi. Sosialisasi sudah kita lakukan untuk SMA negeri itu bulan Maret ya. Maret April itu sudah kita sosialisasi dengan buat baliho atau banner dan dicantumkan di websitenya SMA negeri. Nah, itu. Kemudian masyarakat sebetulnya bisa membuka link ya, di ppdb.jatimprov.go.id. Tentunya masyarakat bisa mencari tahu di situ. Pak, misalkan Pak ya, tidak terjangkau oleh internet, Pak. Bagaimana masyarakat harus menyikapi? Nah, itu makanya kita buat baliho itu. Ketika masyarakat yang nggak punya internet bisa melihat baliho itu. Ya, tapi sebisanya lewat internet. Karena sekarang itu kan sebetulnya jangkauan internet itu kan sudah hampir dimanapun bisa, kecuali di yang terpencil, terdalam, terluar. Ya. Pak, apa persyaratannya Pak? Nah, ada beberapa tahap tadi sudah itu. Kemudian untuk yang ke siswa itu mulai tanggal 5 kemarin hari Senin sampai hari Kamis besok tanggal 8 ini upload nilai rapor yang dilakukan oleh lembaganya masing-masing di SMP-nya masing-masing. Nilai rapor itu yang menguploadkan adalah sekolahnya tanggal 5 sampai 8. Kemudian tanggal 9 sampai 10 itu verifikasi data rapor itu apa sudah diuploadkan apa belum. Kemudian nanti tanggal 12 itu mengambil PIN. Nah, syarat mengambil PIN satu itu harus memasukkan nomor pokok sekolah nasional, disingkat NPSN. Kemudian memasukkan nomor induk siswa nasional. Kemudian lagi memasukkan tanggal lahir si anak. Nah, itu lewat tadi linknya ppdb.jatimprov.go.id. Itu dibuka, nguploadkan itu. Setelah itu selesai, maka nanti mengupload data yaitu berupa SKL, surat keterangan lulus dari SMP-nya. Gitu, itu difoto atau di-scan, diuploadkan. Pak, ada nggak lewat zonasi dan prestasi kalau itu bagaimana? Nah, ini harus PIN dulu ya. Setelah itu PIN itu juga harus ngupload KK yang tercantum anak dan bunyinya di dalam itu sebisanya anak atau cucu. Ya, jangan sampai saudara lain atau saudara, kalau bisa tercantum di dalamnya anak atau cucu. Dan umurnya kakak minimal 1 tahun dari pendaftaran.
untuk kakak. Pak, apabila nggak punya kakak, Pak? Nah, nggak bisa, Hmm. ya harus kakak. Hmm. Kecuali satu, Hmm. ya itu pindah tugas orang tua. Nah, pindah tugas orang tua yang belum 1 tahun pindah tugas itu bisa pakai domisili, keterangan domisili. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kena bencana alam, ya. Kemudian kena bencana kemarin itu penyakit misalnya, ada COVID dan sebagainya, pandemi. Kemudian ada kerusuhan, kerusuhan antar kelompok dan sebagainya, akhirnya pindah tempat. Nah itu boleh pakai domisili. Kalau masih boleh. Ya, tapi kalau tidak dan itu tidak bisa. Oh. Yang domisili harus pakai kakak, dan anak itu harus masuk di dalam kakak itu. Ini dilakukan pada saat proses pengambilan PIN. Selesai itu, terus baru masuk ke jalur 1. Jalur 1 itu afirmasi, pindah tugas, dan prestasi lomba. Tanggal 19 sampai tanggal 20, hanya 2 hari. Juni 2023. Nah ini masukkan PIN, ya, PIN-nya masuk, kemudian tanggal lahirnya masuk, itu sudah masuk nanti. Nah, tinggal milih sudah apa yang afirmasi, apa yang pindah tugas, apa jalur prestasi, tinggal milih dan menguploadkan bukti-bukti fisiknya. Kalau yang afirmasi salah satunya yang paling kuat itu adalah KIP, Kartu Indonesia Pintar. Gitu Ya. Ada jalur lain Pak, zonasi? Ya, setelah itu tanggal itu nanti pengumumannya tanggal 23 yang ini, Pak. Kemudian tanggal 26, tanggal 26 Juni itu dan 27 Juni itu jalur nilai rapot prestasi, ya prestasi tapi nilai rapot. Rata-rata nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Oh gitu Ya, tuh itu juga gitu, masukkan PIN, terus nanti mengambil pilihan sekolah, pilihannya bisa sampai 3. Kalau jalur 1 hanya 1 pilihannya. Kalau jalur 2 nilai rapot itu bisa 3 pilihannya, bisa SMA negeri, bisa dituju SMA negeri Ambulu, bisa SMA Balung, bisa Jegawa, atau bisa mana. Jadi ada 3 pilihan. Tapi kalau misalnya cukup 1 pilihan ya tidak apa-apa. Jadi zonasi sudah nggak ada lagi nih Pak? Nggak ada. Jalur ketiga untuk SMA nanti itu zonasi, cedek-cedekan teko sekolahan. Makanya tadi kakak itu Penting. kakak itu nanti pas pada saat ambil PIN itu menentukan titik lokasinya juga. Pada ambil PIN. Jadi zonasi nanti itu terakhir untuk SMA. Pak, kuota ada nggak Pak? Kuotanya Pak? Kuota kalau afirmasi itu 25, afirmasi sampai lomba tadi 25, nilai rapot itu 25%, zonasi 50%. Jumlahnya. Ya. Pak, satu lagi nih Pak, apa yang menjadi himbauan jenengan kepada masyarakat Pak? Khususnya Ambulu. Untuk di wilayah Ambulu ini kami harapkan pada saat sebelum pengambilan PIN ini ngecek, ya benar-benar ngecek apakah nilai rapotnya sudah diupload apa belum dari sekolahan. Karena kalau belum berarti pada saat pengambilan PIN itu nanti harus memasukkan sendiri, ya memasukkan sendiri nilai rapotnya, dan itu lebih susah karena harus memasukkan, kemudian rapotnya, fotokopi rapotnya itu harus di uploadkan. Dari tugas Mas pribadi wis. Berikutnya ini untuk masyarakat, kakak dengan alamatnya ketika menentukan titik lokasi harus sama. Jangan sampai berbeda. Misalnya dia itu berada di desa Ambulu
alamat B ya. Kemudian dia ngeklik itu masuk desa Karanganyar misalnya. Atau sebaliknya dari Karanganyar masuk Ambulu. Maka ini nanti oleh verifikator akan dipindah, disesuaikan dengan alamat di domisilinya Pak ya. Ya, kakaknya. Itu mesti gitu. Ya, akan dipindahkan. Gitu. Kalau dipindahkan kemudian nggak terima, maka terserah sistem ya. Apa katanya yang di Surabaya gitu.